Kita ngajar ngaji juga gitu, sobrun jamilun. Hari ini kayaknya faham semua. Minggu besok kita tanya lagi. Alasannya sama. Ya malum Pak Ustadz, yang namanya udah nenek-nenek. Itu giliran ngaji nenek-nenek dibilang itu. Yang saya nggak suka di situ. Tapi coba ada diajak ke mall, nggak ada yang ngaku nenek-nenek kalau ke mall. Iya, giliran ngaji, iya Pak Ustadz nggak kuat duduk di bawah. Giliran ngaji. Enggak, kalau yang di sono memang saya tahu. Saya nggak nyindir, saya nggak bisa nyindir kok. Saking. Tadi subuh saya di Masjid Al-Ikhlas Kunciran. Itu saking fasilitas yang diberikan oleh masjid, nggak bisa duduk di bawah, kasih kursi gitu kan. Kan ibu kalau di kursi pegang Quran begini susah kan? Itu dikasih lagi tuh yang kayak buat ini, yang buat Quran begini. Jadi satu kursi satu itu, keren ya? Udah kayak orang-orang musik balok saya. Jadi Quran begini semua, Pak orang berdiri pakai begini semua. Iya. Maka terakhir sebelum pulang, saya senang hari ini karena jamaah rata-rata umurnya 71 semua rata-rata itu. Ya. Alhamdulillah jamaah hari ini rata-rata umur 17. Jadi sudah sedemikian fasilitas diberikan oleh masjid, namun tetap saja kadang-kadang ya yang hadir juga berat, ya. Beda dengan tadabbur, ya. Beda dengan tadabbur. Berat tidaknya sesuatu tergantung kepada nawai. Saya ulang. Berat tidaknya sesuatu tergantung kepada nawaitu. Nawaitu seseorang berangkat dari kita urut. Jadi kalau begitu yang membedakan orang itu adalah keyakinan. Kalau dia yakin dia olahraga bisa menyehatkan, saya yakin kok insya Allah dia pasti akan olahraga. Gitu, ya. Fasabrun jamil. Yuk, ini yang poin ketiga ini harus kita bawa pulang nih. Karena memang di zaman sekarang sobrun jamil itu yang harus dibanyakin. Iya. Kalau nggak bisa sobrun, repot di zaman sekarang. Di jalanan, ya, orang yang salah lebih ngotot dari yang benar. Suami bawa anak, anaknya berdiri di tengah, bawa istri. Dari sebelah kiri langsung belok ke sebelah kanan, ya, nggak pakai sen. Saya di belakangnya, masih jauh, nggak bakalan ketabrak. Orang saya nggak kenceng kok, masuk jalan gotong royong, ngototan dia, dipelototin saya, dah ya, gua dipelototin, gitu. Kan keluar jadinya, dah ya, gua dipelototin. Saya balikin lagi mau ke Pak, yang harusnya ngelotot saya bukan Bapak, salah itu. Yang harusnya ngelotot itu saya bukan Bapak. Dari posisi sebelah kiri langsung begini, tidak pakai sen. Oke? Yang ngelotot saya. Berhenti matanya, nggak ngelotot begini lagi, gini. Kalau pelototin lagi, saya bawa ngopi, Kesel nggak ya? Sampai begini dulu. Kalau bahasa ini, mau apa sih lu? Fasabrun jamil. Iya. Ya.
Apalagi kalau dengan ibu-ibu, ya Allah, kalau udah berhadapan dengan ibu-ibu di jalan 2 kali lipat harus lebih sabrun. Ya, 2 kali lipat harus sabrun. Itu kan spion, Bu. Spion, kaca spion itu kan untuk melihat orang di belakang supaya kita tahu gitu. Ini enggak. Ngaca di spion, di rumah ngaca jangan spion. Allah, ya Allah. Ampun dah. Nah, itulah yang kita hadapi setiap hari. Iya, kita orang jalanan. Fasabrun jamil, sabar yang indah. Yuk kita sambungin lagi. Ya, kita sambungin lagi. Saya betul-betul berharap Ibu hadir di masjid, pulang bawa ayat. Ya. Jangan melihat berapa ayat yang kita dapat. Satu ayat yang kita dapat, kita paham bacaannya bagus, itu lebih banyak, lebih besar pahalanya. Dan kita bisa dong berdoa, ya Allah, dengan satu ayat ini mudah-mudahan Allah berkahi kami hari ini. Amin. Ada dong pijakan doanya. Ya. Tadi mulai dari wajah ya. Ya. Wajah musta'an wa antal musta'an, ya, wa antal musta'an, engkaulah tempat meminta tolong, engkaulah tempat untuk meminta tolong, engkaulah penolong. Boleh di sini wallahul musta'an, dan Allah lah tempat meminta tolong, ya. Hubungkan dengan sabrun tadi. Kita nggak akan bisa sabar kalau tidak menempelkan diri kita, kalau tidak mendekatkan diri kita dengan Allah, gitu. Karena Allah itu sabur. Allah as-sabur sih asma yang keberapa? Kan sering baca asmaul husna kan? As-sabur sifat yang asma yang keberapa? Terakhir. Sebelum sabur apa? Rosyid, sabur, ya kan? Di awalnya apa? 2 awal. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yuk, 2 awal 2 akhir aja ambil deh. Jadikan diri kita Ar-Rahman, jadikan diri kita Ar-Rahim. Yang terakhir, yang ketiga, jadikan kita Ar-Rasyid, jadikan kita sabur. Enggak bisa 99 asmaul husna kita teladani, 4 saja kita teladani. Allah pengasih, Allah penyayang. Jadilah kita orang yang pengasih penyayang. Allah Ar-Rasyid, Allah Maha cerdas, Allah memberi petunjuk. Jadilah kita orang yang cerdas dan selalu mencerdaskan. Yang keempat, sabur. Keren itu. Ya, 4 asma saja kita pakai. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rasyid, As-Sabur. Ya. Nah, fasabrun jamil, maka kesabaran yang indah. Bagaimana? Apakah kita bisa sendiri sabar? Enggak bisa. Kita harus minta tolong kepada Allah.
Kita harus menempelkan diri kita kepada as-sabur. Semoga dikaruniai kesabaran. Bukan hanya itu, dan kita tahu manfaat dan mudarat dari sabar dan tidak sabar. Sabar tidak sabar itu pilihannya hanya ada dua, untung rugi. Ya, semuanya kembali ke diri sendiri. Enggak sabar kita rusak. Ya, enggak sabar kita rusak. Enggak ada yang mau kita rusak. Mau enggak mau kita harus sabar. Kita harus ikhlas. Ma rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada yang terjadi ini sia-sia, semuanya pasti punya hikmah, semuanya pasti punya tujuan. Wallahul musta'an, Allah lah tempat meminta tolong. Ala hada ma tasifun, apa yang kalian ceritakan, apa yang kalian sifati. Tasifun itu asal katanya kalian sifati. Sifati yang di sini maksudnya kembali ke cerita tadi. Mereka mau pergi bermain, Yakub ditempatkan di dekat Mata'ina. Fa'akalahu dhi'bu. Serigala memangsa. Itu matasifun, apa yang kalian ceritakan, apa yang kalian sifati. Ada nggak kita lihat di sini Yakub menyalahkan yang 10 orang? Nggak ada kan? Nggak ada. Mengapa? Karena orang kalau sudah salah paling tidak suka disalahi. Akan nambah lagi macam-macam nanti. Yang ini sudah terjadi cukup, yang ini terjadi jangan ditambahin lagi. Kamu sih, adik kamu tinggalin. Tambah rame kan jadinya. Ini kita tambah parah jadinya. Udah tahu ceritanya seperti itu, ya? Udah tahu ceritanya seperti itu, udah cukup. Itu beban jangan ditambah lagi. Karena prinsipnya seperti itu. Ya. Wallahul musta'an, apa tadi artinya? Allah tempat minta tolong. Alamat tasifun, terhadap apa yang kalian ceritakan, terhadap apa yang kalian sifati. Satu penyifatannya tadi bidamin kadzib, dengan darah yang dusta. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Tadi kita juga bertemu sok tadi apa? Komisi ya, komisi kan? Komisi. Di sini bertemu lagi si tasifun. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ya. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. 1, 2, 3. Sengaja baru 2 kali baca, saya langsung suruh baca sengaja. Itu bukti kalau kita baru 2 kali baca bersama disuruh baca, itu seperti perapatan jomblo jam 6 sore. Ya, atau jengkol jam 6 sore sama itu. Macet. Ya. Tapi kalau sudah 10 kali baca, 20 kali baca lancar kan? Saya orang boleh azan di sini, saya berangkat. Azan subuh di sini, berangkat. Saya masih bisa sholat sunnah di kunciran. Jalannya lancar. Dekat ternyata. Jadi kalau nggak mau macet tadi,
subuh jalannya. Ya. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ya. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. 1, 2, 3. Keren. Alaman itu sama-sama naik semua, ya. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ya. Wallahul musta'anu dari fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Berarti ayat 17 ini kita potong jadi 4 kan? Ya, 18 ya? 18. Ayat 18 kita potong jadi 4. Pertama wajahu, kedua qala, ketiga fasabrun jamil, keempat wallahul musta'an. Apa? Ya, dari wajahu. Wajahu Kenapa saya sebut begini? Karena matanya ke sini semua, nggak ada yang nunduk. Berarti hafal kan? Kalau mata ke sini berarti hafal. Kalau begini berarti baca kan gitu. Alhamdulillah hafal satu ayat 18 ya. Yang lebih penting dari sekedar hafal tadi artinya kita sudah tahu kan? Yang lebih penting dari tahu lagi adalah bawa dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Wallahul musta'an. Wallahul. Oke, itu dia. Hanya Allah tempat kita minta tolong. Insya Allah kita nggak akan pernah kecewa kalau minta tolongnya sama Allah. Kan yang mengecewakan itu kalau minta tolongnya sama manusia. Lanjut. Waja'at sayyarah ayat 19.
Ada kata baru? Sayyarah. Ja'at, silakan. Kita sudah ketemu 2 kali, 16, 18. Ja'u, mereka kembali. Asalnya mereka datang artinya. Sekarang bertemu lagi dengan subjek yang berbeda. Ja'at. Ini. Tadi saya sudah ketemu sebentar ini. Apa tadi? Sawalat. Sawalat. Ini tanda kerja terlampau. Subjeknya dia perempuan. Kalau tadi sawalatnya dia perempuannya adalah anfus. Sekarang jahat. Ini sayyarah itu arti aslinya saro, yasiru, berjalan. Ya, sayyarah itu mobil. Sayyarah itu mobil. Tapi tentu di sini tidak dikatakan mobil karena belum ada mobil zaman Nabi Yusuf. Apa diterjemahkan? Musafir, orang yang berjalan, rombongan orang yang berjalan. Diterjemahkan musafir, diterjemahkan kafilah. Tapi itu dulu yang kita tahu. Nanti di tempat lain sayyarah dalam bahasa sehari-hari itu mobil. Ya. Hadhihi sayyarah. Wajah sayyarah ini subjek. Berarti terjemahkannya dari sini ke sini dulu. Dan orang yang berjalan telah datang. Wajah sayyarah dan orang yang berjalan dan musafir dan kafilah telah datang. Fa'arsalu, ini arsal. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dari kata rasala, mengutus, mengirim. Berarti kalau arsala dia mengirim, dia mengutus. Arsala. Kalau di sini arsalu. Oke, ini mereka. Berarti fa'arsalu, maka mereka mengutus. Siapa merekanya? Musafir. Ya, siapa musafir sini tadi? Saya. Jangan teruskan dulu, ulang lagi dari awal. Jadi caranya setelah kita bongkar satu-satu, tarik ke awal lagi. Udah paham belum? Paham baru tambah lagi. Ya. Waja'at sayyarah. Waja'at sayyarah. Dan musafir telah datang. Dan musafir telah datang. Fa'arsalu, maka mereka mengutus. Nanti dalam kalimat lain boleh lagi, maka mereka mengirim, boleh, karena arsala itu bisa mengutus, bisa mengirim. Kalau dalam bahasa Melayu selalu disebut namanya risalah. Risalah itu surat kan? Risalah itu surat. Ya, surat yang dikirim, risalah. Sampai situ paham? Waja'at sayyarah dan musafir telah datang. Datang kemana itu? Oke. Ke sumur. Ya. Saya kurang paham bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa sih sumur itu? Maaf ya, saya kurang paham bahasa Indonesia. Dasar sumur apa?
Akhirnya lihat catatan dulu. Ghayabatil jub. Ya, al-jub sumur. Ghayaban itu yang bagian paling dalam dari sumur. Ghayabatil jub. Ya. Ketika Sayyaroh sampai ke situ, datang ke situ, fa'arsalu, mereka mengirim. Sampai di situ ibu bahas, muncul pertanyaan, siapa yang dikirim? Apa yang dikirim, kan gitu? Begitu. Berarti arsalu tadi belum selesai. Fa'arsalu, maka mereka mengirim. Apa yang dikirim? Warid di sini terjemahnya apa? Orang yang mengambil warid. Ini objek. Apa diterjemahkan fa'adla dalwa? Ya, adalah mengulurkan, dalwa tambang. Barangkali semua kita yang berasal dari kampung ingat ya. Kalau dulu limbah air itu gini, ya. Saya awal-awal ada orang yang nggak bisa, sudah diturunin ke bawah, embernya masih begini aja nggak begini. Kan dia harus dikasih pemberat dikit itu di tangkai ember itu harus ada pemberat dikit. Ketika dia tetap ke permukaan air, ini yang berat ini begini sehingga dia mengisi air. Tarik lagi, ulur lagi, tarik lagi. Fa'adla dalwa. Oke, sampai di sini berarti, sampai di sini berarti Sayyaroh tadi pergi ke sumur ngapain? Ngambil air. Gitu. Orang kita sekarang menyebut kebetulan. Tuh. Kebetulan dilalahnya, apa itu dilalahnya? Iya? Begitu. Kebetulan dilalahnya, bukan qadarullah. Allah yang ngirim ke situ. Ya, Allah menyelamatkan Yusuf melalui Sayyaroh. Barangkali kalau dalam persepsi saya, karena Sayyaroh ini orang yang terus melakukan perjalanan ke Mesir, sehingga dia dah hafal medan di situ. Dia tahu di mana ada sumur. Nanti di depan 100 meter ada sumur, kita berhenti sebentar, kita ngambil air, buat perbekalan air. Barangkali begitu menurut saya. Iya? Maka bahasanya tadi wajaat, dan dia sudah datang, berarti dia sudah paham betul. Kita, di depan 500 meter ada rumah makan, nanti kita istirahat dulu, kita makan. Karena kita sudah tahu. Iya? Nah, ketika wajaat Sayyaroh, ketika musafir ini telah datang, fa'arsalu, maka mereka mengutus warid, orang yang mengambil air dari mereka. Fa'adla dalwa, dia mengulurkan timbanya, dia mengulurkan tambangnya, boleh. Dalwa. Jadi bukan kebetulan, tetapi qadarullah. Allah yang sudah menetapkan. Allah yang sudah menetapkan. Karena tidak ada yang kebetulan. Ya, kesimpulannya tidak ada yang kebetulan.
kebetulan itu hanya bahasa kita karena kita tidak tahu planning Allah. Karena kita tidak tahu. Kebetulan ketemu, kebetulan qadarullah. Ya. Waja'at sayyarah, dan musafir telah datang. Fa'arsalu, maka mereka mengirim warid, orang yang mengambil air dari mereka. Fa'adla dalwa, maka dia mengulurkan embernya, dia mengulurkan gayungnya, ya. Kata baru mana? Warid barangkali. Orang yang mengambil air. Waridahu fa'adla dalwa, fa'adla dalwa. Adla dalil menjelaskan, ya, menyampaikan, sehingga dikatakan mengulurkan. Fahim? Tergambar nggak oleh kita? Terbayang nggak kira-kira menurut bak ini kita? Sini kan? Begitu sampai di dekat sumur, para sayyarah ini berhenti. Mereka mengutus satu orang untuk mengambil air. Dan orang yang mengambil air tadi langsung menuju sumur untuk menurunkan gayungnya atau embernya. Waja'at sayyaratu fa'arsalu waridahum fa'adla dalwa, fa'adla dalwa. Sampai hafal ayat 19 ini ya. Yang 18 kan sudah kita bungkus. Yang 18 sudah dibungkus. Ini ayat 19. Kan ibu kalau belanja, kalau sudah oke bungkus kan? Betul, udah oke. Ya, 18 sudah dibungkus, masuk di sini, bungkus. Ya, gitu. Sekarang ayat 19. Waja'at sayyaratu fa'arsalu waridahum fa'adla dalwa. Yang baru cuman waridahum fa'adla dalwa. Nah ibu, kalau capek misalnya mengulang dari jahatnya, bisa saja. Waridahum fa'adla dalwa. Kalau yang sedikit tadi kita sudah pakai bahasa Arabnya, arsalu kan kata kerja, mengutus. Ya, objeknya adalah warid. Jadi orangnya itu yang dikirim kan, objeknya. Wajah
arsalu waridahum fa'adla dalwa. Lagi waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwa. 1, 2, 3. Fa'adla, 2 harakat. Fa'adla dalwa. Wahnya langsung mati. Fa'adla dalwa. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwa. Ya, waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwa. Hafal? Berarti 1,5 ayat hari ini. Kita pastikan yang 18 sudah dibungkus. Yuk kita baca dulu sebelum dibawa pulang. Kan udah dibungkus nih. Yuk kita baca dulu sebelum dibawa pulang. Ya, kalau belanja kan setelah dibungkus bayar dulu baru pulang kan? Yuk kita bungkus, kita baca dulu sebelum dibawa pulang. Dan yakinkan ibu bawa pulang dengan membawa minimal 1 ayat 18. Ya, ya, yuk waja'u ya, 1,5 ayat. Insyaallah nanti ahad depan kita lanjutkan ayat ke-19. Kata barunya tadi damin. Apa damin? Jadi nanti ibu bisa bertemu damin, daman, damun, dam. Kalau kita baca berhentinya dam saja. Dam itu darah, ya. Kedua apa tadi? Sawalat. Sawalat, memandang bagus sesuatu yang tidak bagus. Ketiga musta'an, tempat minta tolong. Keempat sayyarah, musafir, ya, musafir. Ya, alhamdulillah. Jadi terus diulang-ulang sehingga nanti ketika baca dia langsung keluar. Demikian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah sehatkan badan kita, Allah anugerahkan kepada kita keistiqomahan. Istiqomah untuk terus menambah ilmu, istiqomah untuk terus senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau dalam niat itu kita jalani hidup, kapan dan di mana serta bagaimanapun kita menghadap Allah, insya Allah semuanya sudah tercatat sebagai amal. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.